Sekian, sekian, sekian gitu. Karena standarnya dikurangi. Pertanyaannya, apa betul orang bisa hidup di desa sekalipun dengan angka seperti itu, Pak Eri? Nah, jadi menurut saya ini memang paradok, dan itulah saya menyatakan, ya kan, para maling uang rakyat ini, para rampok uang rakyat ini, para mencuri uang rakyat ini, yang sekarang lagi enaknya memang layaknya dihukum mati, Pak Eri. Hukum mati, ya? Hukum mati. Bayangkan dengan angka yang seperti ini, Pak Eri. Ini kan bisa menimbulkan ada nasib bangsa kita bukannya emas, cemas. Cemas, betul-betul. Karena adalah diisi oleh generasi yang kelaparan dan kemiskinan, Pak Eri, seperti itu. Bagaimana otaknya mau cerdas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga teman-teman kita para diaspora. Hari ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang soal topik yang menarik, yang ini menjadi topik yang mungkin selalu menyertakan berita-berita besar di seluruh dunia, itu soal kemiskinan. Ada dua versi soal jumlah kemiskinan yang ditampilkan, diberitakan sekarang menjadi viral, yaitu versinya BPS atau Biro Pusat Statistik dan World Bank yang berbeda. Kalau BPS menyatakan bahwa di Indonesia saat ini ada 24,1 juta orang miskin. Sementara kalau menurut versi World Bank 171,4 juta orang, banyak sekali. Jadi berlipat-lipat dibandingkan versi BPS yang hanya 24 juta. Itu bisa sampai 4 kali atau 5 kali lipat. Luar biasa. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Ini mungkin karena standar kemiskinannya juga berbeda. Kalau BPS ini menyatakan bahwa orang miskin itu dihitung dari pengeluarannya setiap hari itu, kalau dibulankan atau dibuat satu bulan penuh itu 595.242 per bulan, itu orang miskin berdasarkan standar BPS. Kalau dihariankan dibagi 30 hari, 595.242 ribu per bulan ini berarti menjadi 19.841 rupiah satu hari, ya. Versi BPS orang miskin itu standar kehidupannya, ya, standarnya hanya 19.841 ribu. Nah, sedangkan dari standar atau mungkin versinya World Bank, kalau pengeluarannya itu 1.109.280 rupiah per bulan, ya, 1.109.000. Jadi kalau misalnya dihitung per harian dibagi per 30 hari, jadi 36.976. Jadi memang berbeda jauh. Berbeda lumayan kalau dari sisi standar kemiskinan rupiahnya itu hanya beda 1 kali lipat, artinya 100% bedanya antara BPS dan World Bank. Tapi kalau dari sisi penghitungan jumlah orang miskinnya ini jauh sekali berbeda antara BPS dan. Nah, yang kita akan bahas ini, kenapa istilahnya kemiskinan ini tetap menjadi concern kita, ya. Prabowo juga selalu menyampaikan soal tentang kemiskinan, dan juga apalagi ada program-program MBG dan semuanya soal kemiskinan. Nah, kita akan bahas ini dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira gimana, Pak? Yang pertama gini, Pak Heri, bahwa pemerintah negara itu diwajibkan oleh konstitusi untuk mesejahterakan rakyat. Okay. Itu perintah itu. Dan perintah itu bersifat imperatif yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang menjabat. Oleh karena itulah untuk yang namanya mengatasi atau memerangi kemiskinan itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka berapa puluh tahun nih, Pak Eri? Hampir berapa? 79 tahun lebih kan? Agustus nanti kan? Agustus nanti kita. Agustus mungkin 80 tahun ya? Belum. Ya, 80 tahun dong. 80 tahun, betul. Ya. Mendekati 1 abad kan? Betul, 100 tahun. Betul. Artinya, apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa
oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang mereka menumpahkan air mata, darah dan hartanya untuk kemerdekaan itu, untuk sebagai jembatan kalau kata Bung Karno, ya, pintu gerbang kemerdekaan itu untuk rakyat sejahtera, untuk rakyat adil, untuk rakyat makmur, untuk rakyat bebas dari kelaparan dan lain sebagainya. Pertanyaan yang paling mendasar, Pak Eri, apakah kita 79 tahun itu semakin mendekati cita-cita itu, atau janji-janji itu, atau semakin jauh dari janji-janji itu? Saya menilai, Pak Eri, bahwa kita semakin jauh meninggalkan cita-cita dan janji-janji kemerdekaan. Makin jauh ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita memang tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini dengan potensi yang ada pada kita? Menurut saya sangat bisa. Sangat bisa, harusnya. Sangat bisa, harusnya. Harusnya kita ini, rakyat kita ini, setiap nyawa, setiap orang sudah mendapat bantuan dan subsidi keuangan dengan sumber daya alam yang ada pada kita. Kita ini negeri yang kaya raya, Pak Eri. Mungkin kalau negeri ini dikelola dengan secara amanah, mungkin kita bisa negara nomor 4 atau nomor 5 terkaya di dunia ini. Karena kita semuanya ada. Semuanya. Kita ini sudah digerogoti oleh maling-maling, ya, pencuri-pencuri uang rakyat ini, dengan kasus Pertamina, dengan kasus Timah dan lain sebagainya, dan kita masih bisa bertahan kan seperti itu. Artinya bahwa kemiskinan yang kita lakukan ini akibat ulah dari pemimpin-pemimpin, Pak Eri. Sebelumnya gitu. Iya, mau sebelumnya dan maupun saat ini kan gitu. Saat ini juga. Ya, kalau kayak gitu loh. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi Pak Eri membandingkan data, membandingkan parameter, atau membandingkan tolak ukur atau standar cara menghitung kemiskinan itu antara BPS dengan World Bank, ya kan? Memang World Bank lebih manusiawi, ya kan? Ini angka ini, angka World Bank itu kan adalah dia menghitung garis kemiskinan itu berdasarkan spend pengeluaran kan? Pengeluaran. Nah, itu di tadi 1.109.280.000 rupiah kan? Bulan, ya. Kalau Pak Eri bagi berbulan tadi berapa per bulannya? 36.000. Itu kan berarti manusiawi, Pak Eri. Iya kan? Artinya orang makan 2 kali 3 kali atau 2 kali makan itu, artinya sekali makan itu lebih kurang 10.000. Sama juga dengan sekarang nih makan bergizi gratis ini. Kan anggarannya sekali makan itu 10.000 kan? Sekali makan tuh. Akan sekali makan itu. Nah, walaupun ada temuan BPK juga kan sekarang, ternyata yang turun itu angkanya tidak 10.000, angkanya 8.000 kan, 2.000 kan udah disunat juga kan. Nah, kalau BPS 595.242, artinya sebulan berapa tadi Pak Eri hitungannya? 19.000. Tidak mencapai angka 20.000. Nggak sampai. Iya kan. Artinya sekali makan berarti dia kalau makan 3 kali, 1 kali tidak makan per hari. Kalau 3 kali makan kan? Kalau standarnya 10.000. Iya. Kan standarnya 10.000 nih. Iya, sekali makan. Kan standarnya kan nggak nyampe 10.000 tuh. Iya. Ini kan berapa? 9.000 sekian kan? 19.000. 19.000. 2 kali makan. 2 kali makan kan? Berarti 1 kali tidak makan. Iya kan? Itu juga sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo pada waktu di konferensi G20. KTT ya? Ya, di KTT G20 Pak Prabowo itu menyatakan masih 35%. Ya kan? Anak Indonesia itu yang kelaparan. Ya kan? Artinya masih cukup besar Pak Eri. Bagaimana mungkin nasib bangsa ini 35% orang yang tidak bergizi, orang kelaparan kayak gitu loh. Di tengah-tengah kekayaan alam kita, kekayaan sumber daya manusia kita, kekayaan sumber daya alam kita dan lain sebagainya berlimpah ruah. Ini kan paradok kalau bahasanya Pak Prabowo. 35% ya? Ya. Kalau kita lihat itu angka kemiskinan Pak Eri. Kalau di bawah kemiskinan atau berimpi dan di bawah garis kemiskinan berapa lagi Pak Eri? Ini menurut saya jauh lebih besar Pak Eri. Nah juga kalau angkanya World Bank kemiskinan kalau di bawah, inilah yang dikemukakan mungkin mendekati 200 juta lebih itu Pak Eri. Kalau mau jujur juga sekarang ini itu belum, pengangguran juga luar biasa. Yang janji yang tidak ditepati oleh Jokowi. Katanya akan menciptakan lapangan kerja,
akan memberi orang yang bekerja, ya. Kan tidak satupun dia tepati seperti itu. Dari janji-janji Jokowi itu, mana yang dia tepati? Mungkin nggak nyampe dapat dihitung dengan jari, kan? Dari 10 tahun dia memimpin. Justru dia 10 tahun ini meninggalkan beban yang luar biasa. Beban hutang yang luar biasa, beban ya macam-macam lah seperti itu. Ya. Gitu. Kalau misalnya tadi data 35%, Pak Prabowo bilang orang miskin ada 35%. 35% anak-anak Indonesia yang kelaparan. Nah, bisa jadi kalau kita mengacu ke datanya World Bank, World Bank bilang itu dari 171 juta itu orang miskin, 171 juta itu adalah 61,8%. Nah, bisa jadi yang betul ini jadi lebih akurat World Bank ini datanya. Berarti kan Pak Prabowo ini memakai standarnya World Bank. Betul. Cara ukurnya 35% itu kan anak. Nah, termasuk anak itu kan. Baru anak kan? Anak kan? ini belum bapaknya. Bapaknya, jadi pas gitu kan. Ya, benar. Jadi apa namanya World Bank ini benar. Nah, maksud saya kenapa kok ya BPS mengecil-ngecilin gitu ya? Iya, karena ini kan dia kalau ini kan mungkin ada order juga. Ini kan order biasa dari pemerintah supaya tidak nampak kemiskinan absolut itu. Sekian gitu. Karena standarnya dikurangi. Pertanyaannya apa betul orang bisa hidup di desa sekalipun dengan angka seperti itu, Pak Eri. Nah, jadi menurut saya ini memang paradok dan itulah saya menyatakan ya kan para maling uang rakyat ini, para rampok uang rakyat ini, para mencuri uang rakyat ini yang sekarang lagi enaknya memang layaknya dihukum mati, Pak Eri. Hukum mati ya. Hukum mati. Bayangkan dengan angka yang seperti ini, Pak Eri. Ini kan bisa menimbulkan ada nasib bangsa kita bukannya emas, cemas. Cemas, betul-betul. Karena adalah diisi oleh generasi yang kelaparan dan kemiskinan, Pak Eri, seperti itu. Bagaimana otaknya mau cerdas kalau dia adalah dalam hidupnya hari demi hari dia kelaparan terus seperti itu. Betul. Kalau misalnya ini betul ya datanya World Bank ini betul-betul menunjukkan yang mendekati realita lah dibandingkan jauh dengan yang datanya. Itu kan baru bentuk pengeluaran, Pak Eri. Pengeluaran spendingnya untuk hanya butuh makan. Apa manusia ini butuh makan? Saja. Gitu. Kalau betul hanya butuh makan saja. Kalau hanya butuh makan saja sama kayak binatang kayak gitu loh. Ya seperti itu. Kan dia butuh-butuh yang lain. Pendidikan dan sebagainya. Betul. Itulah yang sekarang ini menjadi program unggulannya. Pak Prabowo ini kena kelaparan tadi. Ya kan? Maka dia buat makan bergizi. Gratis itu. Ya juga apa namanya ya kan? Pangan juga diinikan betul-betul ya. Iya. Bagus apa namanya mudah-mudahan saja jalan ini. Ya. Jadi ini itu artinya apa yang dilakukan, apa yang digembar-gemborkan oleh Jokowi selama ini zong, kosong, gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi menurut saya sudah sepantasnya lah yang diminta pertanggungjawaban. Ya. Baik, ya kan kalau pertanggungjawaban politik kan udah nggak bisa lagi dia. Pertanggungjawaban hukum. Betul. Artinya akibat kepemimpinan mereka Jokowi ya. tidak becus. Ya. Jumlah kemiskinan, jumlah orang-orang miskin, anak-anak terlantar itu makin banyak. Dan sekarang ini orang-orang yang selama ini menjadi pemuja, pemuji, pendukung, penjilat Jokowi itu masih ada di sekitar Pak Prabowo. Ini problemnya. Ini kan masih ada yang di kabinet, iya kan? Iya. Kabinet iya. Kabinet. Bahkan ada yang terlibat judor masih dipertahankan. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini reshuffle Pak Prabowo bisa membersihkan itu semua. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani. Kita berharap sekali apa tadi yang disampaikan, ya kita ulas tadi bermanfaat, kita minimal informasi sudah menambah wawasan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.